Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Isaya Putri dengan NIM A1E1222083 dari kelas R003, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal mini saya yang berjudul Upaya Layanan Konseling Kognitif Perilaku dalam Mengurangi Kecemasan Akademik pada Siswa Menggunakan Teknik Relaksasi. Disusun untuk memenuhi tugas penelitian tindak layanan yang diampu oleh Bapak Ruli Andiaksa, SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pada bab 1 di pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, yaitu masalah yang sering kali dialami oleh siswa di sekolah adalah enggan bertanya kepada guru. Hal ini dapat berakibat negatif seperti timbulnya kecemasan. Kecemasan adalah perasaan subjektif dari ketegangan, ketakutan, kegugupan, dan kekhawatiran yang terkait dengan peningkatan aktivitas sistem saraf. Kondisi tersebut akan berdampak pada prestasi belajar, kualitas hidup, kesehatan mental siswa, serta penilaian siswa terhadap sekolahnya. Seperti pada kasus yang saya temukan di lapangan, beberapa siswa memiliki kecemasan akademik, seperti siswa tersebut akan menghadapi ujian semester atau ulangan. Seringkali siswa tersebut mengalami kecemasan. Mereka cemas akan nilai yang akan keluar nanti. Kebanyakan dari siswa tersebut ketika pada proses pembelajaran berlangsung, siswa tersebut banyak yang kurang mengerti oleh materi yang dijelaskan oleh gurunya, tetapi kebanyakan para siswa enggan untuk bertanya kepada gurunya. Hal ini yang menyebabkan siswa kurang memahami materi, sehingga ketika akan ulangan, siswa tersebut bingung mereka akan memberikan jawaban pada ujian itu seperti apa, dan mereka khawatir jika nilai mereka tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Selanjutnya, rumusan masalah yang terkait pada layanan konseling kognitif. Yang pertama, seberapa efektifnya layanan konseling kognitif perilaku dalam mengurangi kecemasan akademik siswa. Yang kedua, bagaimana teknik relaksasi dapat membantu mengurangi kecemasan akademik siswa. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui efektivitas layanan konseling kognitif perilaku dalam menurunkan tingkat kecemasan akademik pada siswa. Yang kedua, mengetahui teknik relaksasi dalam mengurangi kecemasan akademik siswa. Baiklah, selanjutnya pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kecemasan akademik. Menurut Gufron dan Krisnawati tahun 2020, kecemasan merupakan pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan mengenai kekhawatiran atau ketegangan yang berupa perasaan cemas, tegang, dan emosi, di mana kecemasan ini terjadi pada keadaan tertentu seperti menghadapi situasi yang tidak pasti dan tidak menentu terhadap kemampuan dalam menghadapi keadaan yang ada. Sedangkan menurut Lewis dalam Swarjana tahun 2022 bahwa kecemasan adalah suatu perasaan ketidakpastian, kegelisahan, ketakutan, atau ketegangan yang dialami oleh individu dalam merespon terhadap objek atau situasi yang tidak diketahui. Dalam merespon hal tersebut, individu akan melawan atau lari dalam upaya untuk mengatasi konflik, stres, trauma, dan frustasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akademik ialah suatu program pendidikan tinggi 3 tahun yang melatih para profesional. Sedangkan menurut Liat Majah dalam Halim 2022, akademik adalah kurikulum atau bidang pembelajaran yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan atau universitas yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang belajar dan mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa akademik adalah suatu lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang berhubungan dengan belajar. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa kecemasan akademik adalah kecemasan yang dipicu oleh ketidakyakinan akan terhadap kemampuan diri untuk mengatasi tugas-tugas akademik. Kecemasan akademik yaitu perasaan berbahaya, takut, dan tegang hasil dari tekanan sekolah maupun perguruan tinggi. Kecemasan akademik juga perasaan tegang dan takut pada sesuatu yang akan terjadi, di mana perasaan ini dapat mengganggu dalam melaksanakan tugas-tugas akademik dan aktivitas yang beragam dalam situasi akademik. Yang selanjutnya yaitu pengertian layanan konseling kognitif perilaku. Tahap konseling kognitif perilaku meliputi tahap prakonseling, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Yang pertama, saya akan menjelaskan tahap prakonseling. Jadi pada tahap ini, konselor mempersiapkan sarana dan prasarana konseling, menyiapkan diri konseling dalam proses konseling.
Selanjutnya, proses konseling diawali dengan salam dan penyambutan konseli yang dengan kondisi terbuka. Pembicaraan topik netral perlu untuk dilakukan sehingga konselor dengan santai. Konselor perlu dapat meyakinkan konseli bahwa pembicaraan konselor dan konseli dalam sesi konseling ini adalah sebuah pembicaraan yang santai dan menyenangkan. Pada saat optimis telah terbentuk pada diri konseli, selanjutnya konselor melakukan stretching. Proses stretching ini diperlukan untuk memberikan batasan, baik batasan masalah, batasan waktu maupun batasan peran dalam diri konselor dan konseli. Cara ini akan mendukung interaksi positif dari kedua belah pihak. Selanjutnya, tahap awal atau tahap pertama. Pada tahap awal konseling kognitif perilaku adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, konselor menginternalisasikan nilai-nilai konseli. Konselor mengajak konseli untuk mengeksplorasi dan memahami data diri konseli. Pada akhir tahap ini, keterampilan konseli dalam memahami dirinya akan membantu proses rekapitulasi masalah yang ia hadapi. Pengkajian data dapat membantu konseli menganalisa hubungan data tersebut yang mungkin awalnya disepelekan atau tidak diperhitungkan oleh konseli. Data yang telah ditemukan dan dikemukakan konseli perlu untuk disusun dalam sebuah runtutan sistematis keterkaitan antar data. Konselor bertugas untuk membantu konseli menemukan keterkaitan antar data tersebut dengan aspek kognitif yang tetap menjadi fokus utama dalam pengkajian. Tujuan konseling perlu dirumuskan secara jelas, spesifik, dan dapat dicapai. Proses penetapan tujuan tidak hanya dilakukan oleh konseli, namun melalui bimbingan dari konselor selaku model konseli. Meski demikian, konselor pun dianjurkan tidak terlalu direktif dalam membantu konseling menetapkan tujuannya. Selanjutnya, tahap tengah atau tahap kedua. Tahapan selanjutnya dalam proses konseling kognitif perilaku adalah tahapan inti atau penekanan dalam peningkatan perubahan kognitif, emosional, dan perilaku. Pengelolaan pikiran dan perilaku konseli dilakukan dengan melanjutkan proses rekapitulasi kognitif model sehingga konseli mampu mendefinisikan masalah yang dialami dan memunculkan respon sikap dan perilaku yang adaptif serta sesuai dengan tuntutan lingkungan sosial budaya. Pada tahap ini, konselor mengajak konseli untuk menemukan pola kognisi baru yang ingin dia bangun konseli. Selanjutnya yaitu tahap akhir atau tahap ketiga. Sebelum proses konseli memasuki tahap akhir, konselor perlu memastikan bahwa konstruksi dari kognitif model konseli telah memiliki dasar yang kuat untuk dimiliki oleh konseli. Proses konseling pada tahap akhir ini yakni konselor mengajak konseli untuk mengimplementasikan hasil pengelolaan pikiran, perasaan, dan perilakunya dalam kehidupannya. Selain itu, proses konseling pada tahap ini juga memiliki tujuan pemeliharaan perilaku dan penghindaran kekambuhan. Setelah kedua tujuan tersebut dicapai, konselor mengajak konseli untuk kembali berserah diri dan memperbanyak rasa syukur dan berdoa. Selanjutnya, teknik relaksasi. Yang pertama, relaksasi pernapasan. Diaphragmatic Breathing Relaxation atau DBR telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala kecemasan. Pernapasan diafragma atau DB adalah teknik pernapasan yang menggunakan kontraksi otot diafragma untuk menggerakkan udara ke bawah ke dalam tubuh, yang meningkatkan panjang diafragma dan efisiensi pernapasan serta memfasilitasi pernapasan yang lebih efisien. Lebih lanjut, DB telah terbukti memiliki efek relaksasi dan menstabilkan pada sistem saraf otonom. Pernapasan dikendalikan oleh sistem saraf otonom, stimulasi sistem saraf simpatis akibat kecemasan memicu respon fisik yang meliputi peningkatan detak jantung, otot tegang, dan pernapasan cepat yang dangkal. Sebaliknya, DBN meningkatkan kadar karbon dioksida dalam darah dan merangsang sistem saraf parasimpatis yang mengurangi tingkat kecemasan. Yang kedua yaitu Benson's Relaxation Method. Tingkat kecemasan dan stres pada manusia dapat dikurangi dengan relaksasi. The Benson Method Relaxation atau BRM adalah non-farmakologis relaksasi metode.
BRM adalah salah satu yang termudah untuk dipelajari dan diterapkan untuk diberikan kepada pasien. Meskipun pengakuan akan pentingnya penanganan stres dan kecemasan pada cedera akan penyakit akut, jarang terjadi informasi tentang dampak metode perilaku seperti BRM pada kecemasan atau nyeri pada pasien yang sakit parah seperti di orang-orang di UGD. Ini yang dapat diintervensikan pada pasien tersebut. Selanjutnya, mendengarkan musik santai. Musik adalah metode yang efektif, sederhana, dan invasif dan murah dalam mengurangi kegelisahan praoperasi atau kecemasan akademik lainnya. Dalam mengurangi kecemasan akademik bisa mendengarkan musik santai, relaksasi pernapasan. Itu juga bisa membantu seseorang yang mengalami kecemasan akademik dengan memberikan pengaruh agar seseorang yang memiliki kecemasan akademik ini membuang atau menjauhkan pikiran negatif yang membuat mereka menjadi stres. Selanjutnya memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, setting penelitian tindak layanan. Penelitian ini adalah penelitian tindak layanan atau PTL. Menurut Sudja dan kawan-kawan, tahun 2017 menyatakan bahwa PTL adalah usaha penemuan perbaikan atau pemantapan praktik layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara sistematis, berdaur ulang atau siklus, dengan bersifat reflektif yang dilakukan oleh praktisi BK secara mandiri atau kolaboratif dengan setting kelas, kelompok, atau individu. Yang pertama, tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 9 Kota Jambi yang beralamat di Jalan Berdikari, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, dengan siswa kelas 12 F3. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024. Pemilihan tersebut sangat efisien untuk dilaksanakan tindakan layanan konseling kognitif perilaku. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 fase 3 SMA Negeri 9 Kota Jambi yang memiliki kecemasan akademik. Maka subjek penelitian tindak layanan ini adalah siswa kelas 12 fase 3 SMA Negeri 9 Kota Jambi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya lakukan yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dan di mana peneliti secara langsung terlibat dalam proses layanan untuk mengamati kegiatan tersebut. Yang kedua, saya melakukan wawancara. Menurut Ridwan, wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara dengan interview untuk memperoleh informasi oleh pewawancara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam bentuk wawancara terbuka. Prosedur penelitian pada siklus 1, rencana. Setelah ditentukan tindakan dalam layanan yang akan diterapkan, maka dibuat rencana PTL. Rencana PTL adalah pilihan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Skenarionya, pada tahap awal mengucapkan salam, mengajak siswa berdoa bersama, konselor memperkenalkan diri, absensi kehadiran siswa, menanyakan ketersediaan siswa melakukan layanan konseling kognitif perilaku. Selanjutnya, melakukan ice breaking. Kami melakukan ice breaking untuk melatih kefokusan siswa. Selanjutnya, memperhatikan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan layanan konseling kognitif perilaku, menyampaikan tujuan dan materi pelayanan. Pada tahap inti, konselor menjelaskan materi mengenai kecemasan akademik. Siswa mendengarkan konselor untuk menjelaskan tentang materi tentang kecemasan akademik. Konselor meminta siswa untuk memberikan pendapatnya tentang kecemasan akademik. Selanjutnya, siswa mendengarkan konselor menjelaskan teknik relaksasi. Konselor mempraktekkan teknik relaksasi pada siswa. Di sini saya melakukan teknik relaksasi pernapasan kepada siswa kelas 12 fase 3. Siswa melakukan praktek relaksasi yang dilakukan oleh konselor. Selanjutnya, tahap penutup. Konselor meminta siswa untuk memberikan kesimpulan tentang teknik relaksasi yang telah kita lakukan tadi di kelas. Lalu siswa yang bernama Nadia memberikan kesimpulan tentang teknik relaksasi yang telah dilakukan bersama-sama. Konselor membantu siswa melakukan refleksi setelah pemberian layanan konseling kognitif perilaku.
Lalu, konselor memberikan penjelasan atau generalisasi dari materi yang dibahas. Selanjutnya, konselor menutup kegiatan dengan berdoa dan mengucap salam. Selanjutnya pada siklus 2, rencana. Perencanaan yang akan dilakukan di siklus 2 adalah melakukan rencana tindakan yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pelaksanaan siklus 1. Pelaksanaan tindakan siklus 2 tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pada siklus 1. Layanan dilakukan konselor yang sama dan juga subjek yang sama dalam pelaksanaan siklus 1. Tindakan dilakukan berdasarkan hasil refleksi dari siklus 1. Evaluasi, peneliti mengamati sikap dan perilaku siswa selama mengikuti kegiatan, dan peneliti melakukan observasi yang telah didapati pada kegiatan. Selanjutnya, refleksi. Berdasarkan evaluasi pada siklus 2, diharapkan peneliti dapat melakukan perbaikan untuk mengurangi kecemasan akademik siswa melalui layanan konseling kognitif. Jika target belum tercapai, maka perlu dilakukan refleksi kembali dan mengidentifikasi hal apa yang dibutuhkan siswa dalam pelaksanaan siklus 3. Pada siklus 3, perencanaan yang akan dilakukan dalam siklus 3 adalah melakukan rencana tindakan yang telah diperbarui berdasarkan hasil dari pelaksanaan siklus 2. Pelaksanaan tindakan siklus 3 tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tindakan siklus 1 dan siklus 2. Layanan dilakukan konselor yang sama dan juga subjek yang sama dengan siklus 1 dan 2. Tindakan dilakukan berdasarkan hasil refleksi dari siklus 2. Evaluasi, peneliti mengamati sikap dan perilaku siswa selama mengikuti kegiatan, dan peneliti melakukan penilaian observasi yang telah didapati pada pelaksanaan kegiatan. Refleksinya, berdasarkan refleksi dari siklus 2, apakah kegiatan yang dilakukan dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan, yaitu mengurangi kecemasan akademik pada siswa. Di sini pada saat di lapangan, saya melakukan teknik relaksasi, melakukan prosedur penelitian sampai pada siklus 3, karena hasil refleksi dari siklus 1 siklus 1 dan siklus 2 belum mampu mengurangi kecemasan akademik pada siswa. Namun pada di siklus 1 itu siklus 1 dan siklus 2 itu siswa yang mengalami kecemasan akademik itu semakin berkurang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecemasan akademik pada siswa dapat dikurangi dengan menggunakan layanan konseling kognitif perilaku dengan menggunakan teknik relaksasi. Mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya berterima kasih kepada Bapak Ruli Andiaksa SPD MPD yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat belajar tentang layanan konseling kognitif perilaku dengan menggunakan teknik relaksasi. Saya akhiri dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.